mengundurkan diri ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحس بالتمسك على كتاب الله ورسوله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya dars di kitab Durusul Balaghah karya Dr. Hifni Nasif wa Asdiqa'uhu. Hari ini kita di pertemuan yang ke-11 ya. Kita telah menyelesaikan satu bab besar ilmu ma'ani. Kemudian hari ini pembahasan terakhir di ilmu bayan, lebih tepatnya di al-majazu al-aqli. Ya. Saya sudah berulang kali mengatakan bahwasanya kitab Durusul Balaghah ini disusun berbeda dengan bab yang ada di kitab aslinya, yaitu Talkhisul Miftah karya Al-Khatib Al-Qazwini. Imam Khatib Al-Qazwini menjadikan majas akli itu bahagian daripada ilmu ma'ani ya. Sementara sang muallif di sini Durusul Balaghah menjadikan pembahasan majas akli itu min dimni ilmil bayan ya. Uh, Imam Sakaki menjadikan majas akli itu juga di ilmu bayan. Bahkan menurut beliau nggak ada majas akli, yang ada itu majas lughawi saja. Nanti saya jelaskan apa beda majas lughawi dan majas akli. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan majas lughawi, hari ini insya Allah majas akli. Rencananya saya itu mau masuk ke bab ilmu badi. Namun kalau dilihat jumlah pertemuan kita masih ada setelah ini berarti 4 lagi. Saya rasa masih punya waktu yang banyak untuk kita ulang kaji ya. Jadi nggak perlu buru-buru juga. Ya, Imam Sakaki itu menjadikan majas akli ya di bab ilmu bayan. Kemudian datang Imam Qazwini dijadikan di ilmu ma'ani. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya lagi di masa Imam Abdul Qahir Al-Jurjani itu memang majas akli itu tidak diberikan bab-bab tertentu, tidak ada bab yang berurutan, tidak ada. Kalau dulu itu masailnya mutafarriqah, saling apa namanya? eh, Kalau kita katakan dengan bahasa yang agak kasar itu berserakan. Karena dulu itu ditulis nggak min haitsu taksimat, ya. Tidak mengikuti pembagian. Tapi kalau ada ayat Quran begini, kemudian didatangkan syair, oke, dan gini, kemudian gini, kemudian gini, jadi nggak berurutan masa ini. Ya, jadi sebelumnya kita udah membahas majas al-lughawi. Saya ulang sedikit pembahasan majas lughawi. Majas al-lughawi ya itu terbagi dua. Secara umumnya terbagi dua. Ada yang mufrad, ada yang murakkab. Ya. Eh, Kalau yang mufrad, kita katakan bahwa dia terbagi menjadi dua mufrad, yaitu ada yang majas mursal, ada yang isti'arah. Kalau murakkab juga terbagi dua. Ada yang majas mursal murakkab, ada yang isti'arah tamtsiliyah. Nah, majas eh, yang mufrad ya, majas yang mufrad itu ada isti'arah. Isti'arah nanti dia ada pembahagian-pembahagian mengikuti alaqahnya juga ya, mengikuti alaqahnya juga karena alaqah di isti'arah itu musyabahah, sementara di majas mursal itu ghair ghair musyabahah. Imma dia itu alaqahnya juz'iyah atau mahalliyah atau kulliyah atau ila ghairi dzalik bi'tibari ma sayakun wa ila akhirih.
Kemudian di isti'arah, ya, contohnya itu kita katakan ra'aitu asadan. Isti'arah juga terbagi, dia itu bi'tibar tarafain, ya. Dia itu ada tasrihiyah, ada makniyah, ya. Tasrihiyah, ada makniyah. Nanti makniyah terbagi menjadi takhiliyah. Tasrihiyah yang disebutkan di isti'arah itu cuma musyabbah bihnya saja. Ra'aitu asadan. Karena fil asli, ya, ra'aitu asadan, ra'aitu Zaid kal asad. Ra'aitu Zaidan kal asad. Jadi dibuang musyabbahnya, yaitu Zaid, diletakkanlah musyabbah bihnya saja, ra'aitu asadan. Ra'aitu asadan. Karena kita mengklaim bahwasanya yang dilihat itu betul-betul yang dilihat memang pada hakikatnya si Zaid, namun karena kuatnya musyabah, karena kuatnya pentashbihan, jadi yang dia lihat itu seakan-akan memang singanya langsung. Seakan-akan kita klaim bahwasanya di bawah daripada di bawah daripada Asad yang kita katakan dia itu ismu jins, itu ada fardun-fardunnya, seakan-akan si Z udah masuk di bawah daripada jinsu Asad. Makanya makanya majas dengan istiarah itu lebih kuat tashbihnya itu ketimbang daripada tashbih. Karena tashbih dia nggak mengklaim sama sekali, jadi hanya mengganti di maknanya saja. Namun kalau di istiarah, dia seakan-akan maknanya itu sudah di istiarah, kan saling meminjamkan maknanya. Kemudian di majas mursal kita katakan ada yang alaqah tertentu, ada alaqah kulliyah, alaqah juz'iyah, yaj'aluna asabi'ahum. Kan kita katakan di situ alaqahnya kulliyah karena yang disebutkan kulli yang diinginkan juz'i, yang disebutkan asabi' yang diinginkan anmulah. Anmulah itu ujung jari ini. Kan nggak mungkin ya ja'aluna asabi'ahum diletakkan tangan sepenuhnya dalam telinga. Terus saya bertanya apa gharatnya? Gharatnya ataupun apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk menunjukkan bahwasanya saking kufur orang-orang munafik di situ, mereka seakan menutup telinga nggak cuma dengan unmulah, namun kalau bisa mereka menutup telinga itu nggak mau mendengar ayat Quran dengan satu tangan. Maka maka maknanya itu lebih asyad, lebih kuat. Penggambaran, pendeskripsian gimana kufurnya mereka itu. Ya. Kemudian kita ulang di majas lughawi yang murakkab. Terbagi dua, ada mursal murakkab, ada yang isti'arah tamtsiliyah. Ya. Kalau majas yang mursal murakkab, ini sebelum saya carikan pembahasan yang hari ini ya, saya ulang yang kemarin. Kalau ada pertanyaan yang sebelumnya boleh ditanyakan juga. Ya, majas mursal yang murakkab itu seperti di ayat Al-Quran, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Itu kan uh, permohonan Nabi Yahya untuk dikaruniai seorang anak. Jadi di situ bukan maksudnya Nabi Yahya itu bertele-tele ngomong dengan Allah, enggak. Kan kita katakan Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syai'a. Apakah Allah enggak tahu bahwa Nabi Yahya itu udah lemah di situ? Nabi Yahya udah umurnya udah berlanjut sehingga tulangnya sudah lemah, badannya sudah tak sanggup lagi untuk bekerja keras. Apakah Allah nggak tahu? Justru Allah tahu. Namun kenapa Nabi Yahya gunakan kalimat yang panjang begitu? Seakan Nabi Yahya itu izharu atau insya'u at-tahassur wa tahazzun. Yaitu menggambarkan bahwasanya Nabi Yahya meminta permohonan agar dikaruniai seorang seorang anak. Jadi di situ khabariyah, namun yang diinginkan ialah insya'iyah. Alaqahnya apa? Diddiyah. Diddiyah alaqahnya. Karena diddiyah itu uh, pengungkapan bahasa dengan khabar, namun yang diinginkan ialah insya. Kemudian di istiarah tamsiliyah. Istiarah tamsiliyah dia ghaliban. Ghaliban. Ya, aqulu ghaliban. Limadha? Fil aghlab. Ya, kebanyakan itu terjadi di masal Arabi. Apa itu masal Arabi? Masal Arabi ialah peribahasa dalam bahasa Arab. Ya. Jadi peribahasa dalam bahasa Arab itu lumayan kompleks syarat-syaratnya. Ada madrib,
ada madrib, ada maurid. Maurid itu kejadian latar belakang terjadinya ataupun lahirnya masal tadi. Kemudian maghrib tempat sekarang. Jadi kejadian yang sekarang yang hampir serupa dengan dulunya kejadian lahirnya ungkapan tersebut. Kayak cerita ada seseorang kakek tua yang menikahi seorang gadis, kemudian diceraikan. Nah, jadi diceraikan kakek tersebut oleh gadis itu dan memilih lelaki yang lebih muda. Jadi ketika ketika eh, musim dingin, ya musim dingin biasa orang Arab itu bersusu. Jadi kakek tua tadi itu kan setelah diceraikan, perempuan tadi kembali lagi untuk apa? Untuk meminta kasih sayang, meminta diberikan susu. Kemudian lahirlah satu masal, kakek itu mengungkapkan sebuah masal, yaitu as-saifa dayya'til laban. As-saifa dayya'til laban. Nah, jadi kayak itu mau bilang seakan-akan kamu telah menyanyiakanku. Kamu datang hanya waktu kamu butuh saja. Nah, kejadian yang serupa misalnya terjadi sekarang. Nah, ada orang datang ke kita waktu perlunya saja. Nah, kita bisa menggunakan masal tadi, as-saifa dayya'til laban. Yang kita inginkan ialah inginkan makna tersebut. Jadi, pengungkapan yang terjadi dahulu bisa digunakan sekarang dinamakan istiarah tamtsiliyah. Ataupun contoh di kita apa? Ini araka tuqaddimu rijlan wa tuakhiru ukhra. Pada orang yang ragu-ragu. Itu juga ada kisah disebutkan di kitabnya Syekh Yasin Fadani, Syarah Tuhfatul Ikhwan. Nah, di grup kemarin ada yang bertanya, kalau nggak salah Ustaz Irham namanya. Beliau menanyakan tentang isti'arah kemarin kalau nggak salah. Kemudian saya sarankan untuk baca kitab Tuhfatul Ikhwan. Karena Tuhfatul Ikhwan dia lebih ringkas dan lebih jelas pengungkapan bahasanya. Jadi ke depan kalau memang ada dari Masyayikh mau belajar Tuhfatul Ikhwan, mungkin kita bisa belajar Tuhfatul Ikhwan. Saya sarankan Tuhfatul Ikhwan. Oke. Okay. Itu ringkasnya ataupun simpulan dari pertemuan sebelumnya. Mungkin agak saya percepat karena pertemuan sebelumnya sudah saya syarah. Nanti kalau ada yang nggak jelas boleh tanyakan. Kalau mau ulang lagi silahkan dengar rekaman. Tamam. Nabda al-yawm insyaallah fi mabhasi al-majazil aqli. Sebelum kita membaca majaz akli, saya ingin memberikan sebuah gambaran dulu bahwasanya majaz akli. Kenapa ada kata akli di situ? Kenapa ada majaz al-lughawi? Apa bedanya? Dan kenapa Imam Qazwini menjadikan majaz akli di bab ilmu ma'ani? Di Talkhis karyanya Imam Al-Qazwini itu kita akan berbicara tentang isnad. Masih ingat tentang isnad, tentang ahwalul isnad. Ahwalul isnad. Bahwasanya dalam satu kalam itu ada musnad ilaih. Kalau di nahu ada mubtada, ada khabar, kan? Mubtada di nahu dinamakan di balaghah itu musnad ilaih. Tamam? Kemudian khabar di nahu dinamakan musnad. Contohnya gimana? Zaidun qaimun. Zaidun Zaidun qaimun. Jadi ini musnad ilaih, saya berikan rumusnya berupa mim alif ya. Mim alif. Kemudian qaim merupakan musnad. Tamam. Ketika dua kata ini bersatu, terkumpul, tersusun, maka ada nisbah kan kita katakan atau dinamakan dengan isnad. Isnad itu penyandaran satu kata ke kata yang sebelumnya. Jadi kita sandarkan qaim kepada si Zaid. Maka terjadilah sebuah hukum yaitu isbatul qiyam li Zaidin. Atau contoh di fi'il. Ini kan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Daraba Zaidun. Nah, kemudian di sini berarti yang menjadi musnad ialah daraba
yang menjadi musnad ilaih ialah Zaidun. Karena fa'il itu di mubalaghah dinamakan musnad ilaih. Jadi kita ada isnad di sini, ada namanya nisbah, ada namanya penyandaran dalam hukum bahasa Indonesia. Kita sandarkan hukum daraba ke si Zaid, ini dinamakan isnad. Isnadu syai' di syai'in akhar. Eh, Daraba Zaidun. Oke, coba ingat lagi di kitab talkhis yang saya katakan tadi, ahwalul isnad. Di sana itu dikatakan ahwalul isnad. Kan? Ahwalul isnad al-khabari. Tambahkan lagi khabari. Jadi ini kan semua jumlah khabar karena mengandung ma yahtamilu sidqa wal kadzib. Jadi makanya di kitab Talkhisul Miftah itu dimasukkan pembahasan majaz kepada pembahasan majaz akli kepada bab awal isnad. Karena kenapa? Ada yang isnadnya itu bukan kepada yang seharusnya disandarkan. Ada yang dinisbahkan sebuah perbuatan bukan kepada yang seharusnya berbuat. Contohnya, misalnya nanti di majaz akli kita bilang apa? Ambatar rabi'u al-baqla. Ambata, ambata ar-rabi'u al-baqla. Baqla itu artinya zar'un, tumbuh-tumbuhan. Ambata itu fi'il. Berarti dia itu menjadi musnad, menumbuhkan artinya. Ar-rabi' ialah musim semi. Al-baqla maf'ulun bih. Kita fokus kepada musnad dan musnad ilaih. Ar-rabi' fa'il, maka musnad ilaih. Ketika disandarkan ambatar rabi', apakah rabi', apakah musim dingin yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Jelas bukan. Yang menumbuhkan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disandarkan sebuah fi'il, sebuah perbuatan kepada yang tidak seharusnya disandarkan, maka itu dinamakan majazun aqliyun. Ai al-aqlu alladhi yahkumu fihi majazan au haqiqatan. Tapi kalau majaz aqli dia itu alladhi yuhkamu fihi majazan am haqiqatan huwa al-aqlu. Karena fil haqiqah secara akal nggak mungkin musim semi yang ataupun musim waktu ya, nggak mungkin waktu yang menumbuhkan, namun ialah Allah yang menciptakan. Contoh lainnya mudah. Syafa at-tabibu al-marida. Syafa menyembuhkan at-tabib oleh seorang dokter, al-marida orang yang sakit. Nah, di situ bukan dokter yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan ialah Allah. Maka ketika penyandaran sebuah hukum kepada yang tidak sesuai ataupun yang tidak sesuai fil waqi' wal i'tiqad. Jadi di ibarat-ibarat kitab itu ada fil waqi' wal i'tiqad, fil waqi' faqat, fil i'tiqad faqat. Kalam tawil, fil haqiqah kalam tawil, lakin aktasiru lima adunnu annahu muhimmatan lakum. Ah, jadi di situ terjadilah majaz. Namun kalau di lughawi itu berbeda, kan? Kalau di lughawi coba kita ulang lagi. Di kata yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Terjadinya majaz itu bukan karena penyandaran hukum, namun karena ada hubungan antara asabi' dengan anmulah yang berupa dia itu kuli dan kulliyah, kuli dan juz'iyah, ataupun di isti'arah, kan? Yang menghukumi bahwasanya Zaid Asad tadi, itu Asadan sebagai Zaid di situ ataupun insan, bukan bukan aklun, bukan karena itu Asadan bisa saja kita melihat mana yang Asad yang betulan, kan nggak ada penyandaran hukum yang kepada yang salah di situ, kan? Eh, di situ nggak ada penghukuman akal yang salah karena bisa saja dengan makna hakiki. Lantas gimana cara kita tahu lughawi? Rujuklah kepada ilmu matnul lughah. Ada kitab namanya Asasul Balaghah karya Zamakhsyari.
Itu beliau menghimpunkan semua lafaz-lafaz yang ada penggunaannya di tempat majas. Paham? Itu perbedaan antara majas akli dan majas lughawi. Kita baca di kitabnya huwa isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu 'inda al-mutakallim fi dhahir li'alaqah. Isnadul fi'li, seperti saya katakan tadi, penyandaran hukum, penyandaran fi'il atau ma fi ma'nahu. Hu-nya kembali kepada fi'lun. Ila ghairi ma, kepada sesuatu, ma huwa lahu indal mutakallim, kepada selain ma huwa lahu. Ila ghairi, kepada selainnya, kepada selainnya, pada sesuatu yang lain, ghairi ma huwa lahu, yang tidak seharusnya disandarkan kepada makna fi'il ataupun isim-isim yang dia mempunyai makna fi'il. Jadi makna maksudnya di situ fi ma'nahu ini dia mencakup kepada misalnya masdar, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifat musyabahah, kemudian adzarf wal jar wal majrur idza kana fihi mustaqirran laisa lagwan. Semoga antum udah pelajari ya, ada di jar majrur dan taraf itu nanti ada pembagian lagi. Ada yang taraf lagwan, ada yang mustaqarran. Nah, jadi kayak tadi kita katakan, syafa at-tabibu al-marida. Nah, di situ penyandaran fiil ya. Contoh-contoh syafa at-tabibu al-marida. Syafa ini kan ini kan fiil, yaitu kata fiil ini isnadul fi'li, penyandaran fiil, penyandaran syifa ila ghairi ma huwa lahu, ila ghairi, kepada sesuatu yang lain, kepada yang bukan fil hakikat dialah yang menyembuhkan. Nah, pada hakikatnya bukan tabib yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan ialah Allah. Maka di sini terjadi majas akli karena disandarkan sembuh kepada tabib. Ila ghairi ma huwa lahu indal mutakallimi fi dhahir. Nah, ini yang saya katakan tadi, inna mutakallimi fi dhahir, dia ada panjang sekali pembahasannya. Karena ketika misalnya nih, saya akan, misalnya nih saya yang bilang kepada antum, syafa at-tabibu al-marida. Saya sebagai mutakallim, antum sebagai mukhatab. Jadi antum itu sebagai mukhatab, ketika mendengar ucapan syafa at-tabibu al-marida, ya, nah antum itu harus tahu apakah saya itu seorang mukmin yang percaya kepada Allah, ya, kemudian ya yang percaya kepada Allah. Kalau anda tahu bahwasanya saya itu percaya kepada Allah, ya, maka ungkapan syafa'at tabibu al-marida itu menjadi majas akli, karena anda tahu bahwasanya saya itu seorang muslim, nggak mungkin saya mengatakan sesuatu yang keluar daripada hakikatnya, maka di situ ada majas. Nah di sini nanti lumayan panjang, saya sarankan antum kalau membaca itu kitab, ada kitab namanya Minhajul Wadih. Ini ada kitabnya Minhajul Wadih. Itu tadi saya buka lumayan banyak kitab untuk memudahkan bahasanya, namun karena di kitab ini nggak dijelaskan secara eksplisit, secara rinci, jadi kayaknya nggak perlu kita bahas secara dalam juga, karena takut nggak selesai. Namun saya rekomendasi kitab ini. Kalau mau baca, ini paling mudah bahasanya. Minhajul Wadih. Boleh dibaca di PDF di internet. Oke, indal mutakallim fi dhahir, berarti fi dhahir nggak perlu terlalu diselidiki maksudnya di situ. Hmm. Bihaisu ta'taqid annahu mu'min au annahum kafir fatahkum bidzalika qarinatahu. Li'alaqatin. Li'alaqatin
tentu kita ketika ada majas harus ada alaqahnya. Apa hubungan antara makna? Misalnya nih, tabib, syafa'a tabibu al-maridah. Apa hubungan antara tabib dan Allah? Nah, hubungannya ialah sebab. Karena tabib itu menjadi sebab sembuh, ya. Sebab sembuh itu karena ada tabib. Maka antara tabib, Minhajul Wadih karya ulama Azhar namanya Hamid Auni. Hamid Auni, Ustaz di Kulliyatil Lughatil Arabiyyah. Eh, dia ada 2 jilid, ada 6 jilid. Ini jilid 1 sampai jilid 3. Saya punya jilid 3, ini 4, 5. Ada 5 jilid, tapi digabung menjadi 2 jilid. Eh, Kitab kontemporer, disarankan sama guru kami untuk membaca karena ya lumayan mudah bahasanya dan beliau seorang pakar juga, rahimahullah. Gitu Ustaz Furqan. Untuk PDF-nya boleh Ustaz ya? Oh, boleh, boleh. Nanti tolong ingatkan di grup ya. Kadang saya lupa di grup. Nanti tolong chat di grup. Tetapi Semoga sudah memang tidak apa disebarkan dalam bentuk PDF Ustaz, oleh penulis. gimana? Oh, boleh, Memang boleh. boleh disebar. Nah, Ustaz. Nanti saya foto. Gimana maksud antum? Maksudnya oleh penulisnya memang sudah diizinkan untuk disebarluaskan dalam bentuk PDF seperti itu Ustaz. Atau Oh, sebenarnya itu rahasia umum ya. Bahkan saya pernah pernah bicara juga tentang begitu. Tapi wallahu alam dari penulisnya, beliaunya apakah mengizinkan atau enggak karena beliau hidupnya juga jauh dengan kita saya rasa. Namun masyayikh di sini dan beberapa tempat saya kira kayaknya itu udah jadi rahasia umum bahwasanya PDF itu udah tersebar di mana-mana. Jadi ada satu pendapat mengatakan kalau memang PDF itu digunakan untuk kita baca istifadah, bukan untuk memperjualbeli, itu boleh. Namun kalau memang kita perjualbelikan PDF tersebut, kita cetak, kita jual dengan harga yang murah, itu mendolimi karya beliau ataupun mendolimi maktabah yang menjual hal yang asli. Saya pernah dengar itu. Saya pernah dengar itu. Namun secara hakikat, secara lebih detailnya, secara tasawuf yang lebih mendalam, kita nggak boleh kan? Tetap harus dibeli, seharusnya begitu. Wallahu a'lam. Intinya kalau antum nggak merasa nyaman dengan PDF, oke, saya foto nanti saya kirim ke guru. Tamam Ustaz Furqan? Iya, siap. Oke, jadi begitu ya. Eh, maka di sini alaqahnya sababiyah. Asyaba as-saghir. Kemudian saya mau tambahkan di alaqah kata Imam Ad-Dusuqi di syarah di hasyiah beliau terhadap Al-Mukhtasar mengatakan bahwasanya ketika ada alaqah itu harus dipreteli dengan sangat jelas. Dipreteli maksudnya itu harus dijelaskan apa hubungan antara makna asli dan makna majazi. Eh, itu harus ada penjelasan lebih detail di situ. Itu komentar daripada nanti di hasyiah di syarah Yasin dikatakan juga begitu. Maksudnya apa hubungan antara tabib dengan Allah tadi? Maka hubungannya adalah sababiyah. Maka itu harus dipelajari kenapa menjadi sababiyah. Kemudian nanti misalnya ada ke depan jadda jidduhu. Jadda jidduhu. Jadda ada yang bersungguh-sungguh. Jidduhu ialah masdarnya. Fil haqiqah bukan masdar yang bersungguh-sungguh, namun orangnya. Kan? Itu apa hubungannya masdar dengan pada fi'il? Katakan bahwasanya masdar juz'un anil fi'li. Harus dipelajari, harus dijelaskan apa alaqahnya. Seperti kita katakan di isti'arah kan harus ada ijra ataupun takrir sebelum-sebelumnya. Gimana terjadi pentashbihan di situ, apa alaqahnya di situ. Kan begitu juga di majaz aqli. Asyaba as-saghira wa afna al-kabira karrul ghadati wa marrul ashi. Asyaba as-saghir. Telah tumbuh dewasa as-saghir anak kecil wa afna al-kabir. Kemudian meninggal orang-orang yang sudah dewasa. Kenapa sebabnya?
karrul ghadati wa marrul asyi. Karrul ghadah itu artinya mururuz zaman wa marrul asyi mururul layali. Jadi jadi pada hakikatnya bukan zaman yang menjadikan orang berumur, menjadikan orang tua, bukan. Namun ialah Allah yang memberikan itu. Maka di situ terjadilah majaz majaz akli, kan. Fa inna isnad al-isyabah wal ifna ila karril ghadah wa mururul ashi. Ghadah itu boleh diartikan sebagai an-nahar, al-ashi dijadikan sebagai layali. Isnadu ila ghairi ma huwa lahu id al-mushibu wal mufni fil haqiqah huwa Allah Ta'ala laisa az-zaman. Wa min al-majaz al-aqli isnadu ma buniya lil fa'il ila al-maf'uli. Kita isnadkan apa yang seharusnya distandarkan kepada fa'il, namun kita hukumkan kepada maf'ulnya. Contohnya seperti Aisyatan radiyah. Ya. Aisyatan ialah hidup. Kan? Radiyah berarti yang meridai. Mungkin untuk mudahnya saya tuliskan aslu tarkibnya. Asli kalamnya ialah Aisyah. Aisyatan radin sahibuha. Aisyah radin sahibuha. Aisyah radin sahibuha. Kan? Karena radin itu berarti isim fa'il. Kita katakan sebelumnya. Isnadul fi'li au ma fi ma'nahu. Di kata ma fi ma'nahu mencakup isim fa'il. Isim fa'il beramal seperti amalnya fi'il merafa' fa'il menasab maf'ul. Tamam. Radin merafa' fa'il menasab maf'ul. Mana fa'ilnya? Di kata di sini misalnya di Aisyah radiyah di sini. Maka fa'ilnya ialah hiya. Kan? Hiya nanti kembali ke Aisyah juga. Maka menjadi isnadul kepada yang bukan, karena Aisyah itu ya dia nggak hidup itu kan nggak mungkin dia yang meridai siapa, sahib daripada sahib daripada hidup ataupun sahib daripada ridha tadi, yaitu Allah. Maka ketika disandarkan kepada Aisyah, kan seharusnya Aisyatun radin sahibuha radin Allah ila ila Aisyah, kan hanya kembali kepada Aisyah. Maka ketika disandarkan hiyanya kembali ke Aisyah, itu disandarkan kepada maf'ul, bukan disandarkan kepada fa'il. Mafhum ada susah. Jadi fil haqiqah radin itu dia akan merafa' fa'il menasab maf'ul. Ini kita katakan sebagai fa'ilnya, sahib yaitu Allah. Kan? Ini fil aslinya, makna asli itu begini. Makna hakiki begini, insyatun radin sahibuha. Namun ketika dibuang sahibnya, dijadikan radiyah, maka dia menjadi isnadnya itu ketika radiyah, maka isnadnya menjadi hiya. Hiya itu ialah maf'ul karena kembali kepada Aisyah. Aisyah ini fil hakikat huwa maf'ul. Nah, nanti kalau susah boleh ditanyakan. Wa aksuhu sayilun muf'amun. Sayilun muf'amun. Itu aslinya af'ama sayilun alwadiyya. Af'ama asailu itu artinya aliran. Al-wadiyah. Af'ama itu artinya imtala'a. Kemudian dijadikan apa? Sailun muf'amun. Sailun muf'amun huwa.
Nanti dia disandarkan, sailunnya itu disandarkan, enggak, muf'amunnya disandarkan kepada huwa, huwanya kembali kepada sailun. Fil hakikatnya bukan sailun yang, bukan aliran yang dipenuhi ya, namun yang dipenuhi itu ialah asailunya, ialah wadinya, wadinya yang dipenuhi oleh sailu, oleh aliran. Nah, kemudian dijadikan dia ini sebagai maf'ul, dijadikan sebagai isim maf'ul, as-sailu al-muf'amu, seakan-akan as-sailu allazi yumtala'u, allazi yang dipenuhi. Pada hakikatnya bukan, bukan fa'il yang memenuhi, namun yang memenuhi ialah wadinya yang kena, apa namanya, kita katakan asarun minas sayy. Itu aksuhu, aksuhu maksudnya itu wa aksuhu isnadu ma buniya lil maf'uli ilal fa'il. Yang kedua. Tamam. Kalau ada yang susah tolong dikabari. Biar saya ulangi lagi. Wal isnadu ilal masdar nahwu jadda jidduhu. Seperti saya katakan tadi sebelumnya. Jadda jidduhu itu seharusnya ijtahada. Ijtahada al-jahidu atau al-juhadu jihadan ataupun jiddan gitu. Ijtahada juhadu jiddan gitu ke dasarnya. Namun dibuang sahibnya, dibuang fa'ilnya juhad ataupun jahid, diletakkan masdarnya ke tempat fa'il. Jadda jidduhu. Nah, seharusnya yang berusaha itu bukan bukan masdar namun ialah fa'il. Wa ila zaman nahu naharuhu saim. Saim ialah isim fa'il. Kemudian isim fa'il merafa' fa'il. Merafa' fa'il ada takdir huwa di sini. Ada takdirnya huwa. Nah, huwanya kembali kepada naharu. Saim naharun. Apakah nahar yang berpuasa? Apakah siang yang berpuasa? Bukan, orang yang berpuasa waktu siang. Namun disandarkan puasa itu kepada waktunya. Yaitu maka dikatakan wa ila zaman. Karena hubungannya ataupun ma'alaqatuhu haitsu kana al-fi'lu ataupun haitsu kana zaman atau haitsu kana as-siyamu, ya, as-siyamu sahibuhu fi naharihi. Kemudian wa ilal makan. Ilal makan berarti nahrun. Ini nahrun bukan naharun. Nahrun jarin. Nah, jarin huwa, huwa al-ma'u seharusnya. Namun disandarkan kepada seakan jarin nahruhu, jarin nahrun. Nah, sungai berjalan, kan nggak mungkin sungai yang berjalan. Nah, yang inginkan ialah air, air yang berjalan di sungai. Di sungai itu tempat, kan maka dikatakan makanun. Kemudian wa ila sabab. Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya, syafa'at tabibu al-marida. Di sini banal amiru al-madinata. Fil haqiqah laisa al-amir huwa alladhi yabni, walakin alladhi yabni huwa al-ummal. Walakin bisababi amiri, bisababi amiril amir, ya, karena sebab suruhan daripada amir, ya, maka disandarkanlah kepada amir. Nah, maka pada hakikatnya kan bukan bukan amir, yang nggak mungkin raja turun tangan membangun kota, nggak mungkin. Justru yang menjadi orang yang membangun itu adalah kuli-kulinya, ya, itu umman. Wa yu'lam mimma sabaqa anna al-majaza al-lughawiyya yakunu fil lafzi. Nah, sudah saya jelaskan ya. Wal majaz al-aqliyya yakunu fil isnad. Seperti yang sudah saya sebelumnya jelaskan. Tapi saya kedepankan maklumat ini supaya antum mudah membedakan mana antara majaz akli dan majaz lughawi. Oke, pembahasan terakhir di ilmu bayan ialah al-kinayah. Al-kinayah.
Al-kinayatu hiya lafdun urida bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradati dhalikal ma'na. Satu lafaz urida bihi lafaz lazim makna lafaz ma'a jawazi iradati dhalikal makna. Inilah kait yang membedakan kinayah dengan majaz. Ma'a jawazi iradati dhalikal makna al-asli, boleh tambahkan. Di majaz kinayah itu dia masih boleh menginginkan makna yang asli. Namun di majaz itu tidak boleh lagi. Karena karinahnya itu beda. Kalau di majaz itu karinahnya mani'ah. Kalau di kinayah itu mujawwizah. Lantas gimana nanti cara kita menentukan makna? Berarti boleh dua-dua makna lah. Boleh, namun tetap harus ada yang menentukan. Apa yang menentukan? Qarinah ataupun maqam. Misalnya nih, maqam sedang dihibur, maqam dihibur, dipuji-puji, kan nggak mungkin nanti yang diinginkan makna yang pada lain daripada yang diinginkan. Maka qarinah tersebut ataupun siap yang tersebut yang menghukumkan mana makna yang diinginkan. Namun pada satu waktu boleh dua-dua makna. Boleh, tapi tetap makna yang diinginkan itu makna al-kinai, makna yang bukan makna asli. Maka di situ nanti ulama ada mengatakan bahwasanya kinayah itu bukan majaz. Dan kinayah itu nanti wasitah bainan majaz. Dia di tengah-tengah daripada hakikat dan di tengah daripada majaz. Ada beberapa ulama-ulama yang membedakannya. Nahu tawilun nijat. Ay tawilul qamah. Watang kasimu contohnya dia tawilun nijat ay tawilul qamah. Nijat itu sarung pedang. Jadi tawilun nijat berarti panjang sarung pedangnya. Coba kalau kita berdiri kemudian kita pakai pedang di samping di pinggang ya. Kalau panjang sarung pedangnya maka melazimi orangnya juga tinggi. Maka tawilul qamah melazimi makna itu. Namun diinginkan ialah tawilul qamah bukan tawilun nijat. Wa tanqasimu bi'tibari al-makniyu anhu ila thalathati aqsamin. Al-awwal kinayah. Ini kalau kita biasakan dalam bahasa balaghah itu dibagi menjadi sifat, nisbah, dan mausuf. Yang pertama ini sifat. Yakunu al-makniyu anhu fiha sifatan. Berarti yang diinginkan ialah sifat dari lafaz. Jadi kalau bi'tibari al-makniyu bi'tibari lafduhu madza yurid min hadzal lafz. Madza arada bihadzal lafz. Idza kana aradahu sifatan, maka contohnya tawilun nijadi, rafi'ul imadi, kathirur ramadi, idza ma syata. Turidu annahu tawilul qamah, sayyidun karimun. Maka di situ dikata tawilun jad ya, itu merupakan kinayah daripada sifat ya. Pada sifatnya ialah tawilul qamah. Tawilul qamah. Tinggi itu kan tawil qamah ialah postur tubuhnya yang diinginkan berarti sifat tinggi ya, sifat tinggi. Bukan justru yang diinginkan ialah sarung pedang yang panjang. Wasani kinayatun yakunu makniyu anhu fiha nisbatan. Al-makniyu anhu fiha nisbatan nahwu al-majdu baina thawbaihi. Jadi makniyu anhu ya ialah yang diinginkan nisbah, penisbatan tersebut, isbatu ya. Ketika dinisbah, ketika saya sebelumnya kan mengatakan isnad. Ketika ada dua kata terjadinya isnad, terjadinya nisbah, maka isbatu syai' li syai'in tadi, isbatu al-majdu baina thawbaihi wal karam tahta ridaihi, maka nisbah tadi itu menjadikan maknanya ialah turidu nisbatul majdi wal karami ilaihi. Jadi bukan berarti ada majidun di saubaihi, di dua pakaiannya, bukan. Tapi kita katakan bahwasanya dia itu sahib. Sahib yang mempunyai sifat-sifat tadi. Penisbatan tadi itu menginginkan ialah sifat-sifat daripada yang disandarkan tadi.
ya. Kemudian yang ketiga yang inginkan ialah mausuf. Di syair ini bisa dilihat bikinayatan yakunu makniyu anhu fiha ghairu sifatin wala nisbatin kaqaulihi ad-daribina bikulli abyada mihzamin wat-ta'inina majami'al adghani. Di sini si penyair mau memuji prajurit-prajurit yang melawan musuhnya. Berarti di situ maksudnya amdahu itu ikhtisas ataupun ya ad-daribin itu berarti ada fi'il yang ditakdir. Amdahu ad-daribina, orang yang memukul bikulli sayfin abyad. Saya memuji orang yang prajurit-prajurit yang memukul ataupun yang melawan musuhnya itu dengan apa? Dengan pedang yang warna putih. Mihdami artinya muqti' yang memotong, cincang, dan ta'inin dan orang-orang yang berperang dengan tombak. Ta'in itu artinya orang yang berperang dengan tombak. Ya, majami'a al-adghani. Majami' itu isim makan daripada majma'un. Jadi makna yang mudahnya itu aku memuji prajurit yang berani, mereka itu mampu memukul ataupun mampu menghancurkan tempat-tempat beradanya kedengkian. Ya, adghan itu tempat adanya kedengkian. Nah, itu kan sifat. Namun diinginkan ialah mausuf, yaitu diinginkan ialah qulubun, qalbun. Jadi maksudnya di situ dia yang menginginkan majami adghan itu tempat berkumpulnya rasa-rasa dengki, yaitu hati. Karena nggak mungkin rasa dengki itu berkumpul di tempat lain. Jadi yang diucapkan di sini sifat yang diinginkan ialah mausuf. Fa innahu kana bimajamil adghan anil qulub. Yang diinginkan ialah qulubul a'da. Hati-hati orang yang ataupun hati musuh daripada si penyair tadi. Wal kinayatu in kasurat fiha al wasaid. Al wasaid itu al-lawazim, al-lawazim sama juga al-wasaid, al-lawazim itu sama. Jadi antara makna lazim dan uh, makna asli dan makna lazim itu ada lawazim, ada apa kita katakan, ada hubungan-hubungan yang menyampaikan ke makna lazim dari makna asli kepada makna lazim. Nanti jelasnya. Kalau banyak lawazim tadi dinamakan dengan kinayah talwihan. Nahu kathirur ramad, ay karimun. Kan? Fa inna kasratar ramad tastalzimu kasratul ihraq. Kalau banyak debu, maka melazimi banyaknya pembakaran. Nah, banyaknya pembakaran, kasratul ihraq, tastalzimu kasratul tabkhi wal khubzi. Melazimi banyaknya memasak. Karena banyaknya terjadinya bakaran di dapur, maka akan melazimi banyaknya yang dimasak. Ketika wakasratuhuma tastalzimu kasratul akilin. Nah, banyaknya dua hal tadi menyebabkan banyaknya orang yang makan. Wahia tastalzimu kasratud dayafan. Maka itu melazimi banyaknya tamu. Ketika banyaknya tamu, tastalzimu al-karam. Nah, karena dulu di masa Arab itu orang yang paling mulia ialah orang yang eh, menyambut banyak tamunya. Bahkan dikatakan adab dulu. Kata adab itu ialah ad-da'watu ila ta'am. Orang yang adib ialah orang yang banyak punya tamu dan sering melayani mereka dengan eh, penuh kasih sayang, itu kita katakan. Wa in qallat al-wasaid wa khafiyat sumiyat ramzan nahwu huwa saminun rikhun. Apabila sedikit daripada wasaidnya namakan ramzan, tadi talwihan. Nahwu saminun rikhun. Saminun rikhun itu kinayah daripada ghabiyun balidun. Maka saminun orang yang kenyang, ya orang yang bukan kenyang, gendut kita katakan, rikhun juga. Itu kan melazimi uh, bodoh, ya maaf, mohon maaf, bodoh. Kenapa? Karena orang makin banyak makan,
maka akan apa namanya, syagal ataupun konektivitas itu kan mengurangi, ya, mengurangi. Maka eh, yang jelas ya, nggak perlu banyak wasaid. Kalau kasir rahmat kita kan mendengarnya banyak debu, si Z banyak debu, kan kita harus mikir loh, apa hubungan dia banyak debu dengan karam, kan harus mikir banyak luzumat ya, banyak lawazimnya. Namun kalau huwa sami Zaid sami rikhun, nah, kita bisa tahu bahwasanya yang diinginkan adalah makna khabiyun tanpa harus mikir jauh, gitu kan. Wa in qalat fiha al-wasaid aw lam takun wa wadahat summiyat ima'an wa isyarah. Nahwu awama ra'aital majda alqa rahlahu fi ali talhata thumma lam yatahawwali. Nah, di situ yang diinginkan berarti kalau misalnya sedikit ya, namun tidak khafiat. Khafiat itu berarti dia membutuhkan sedikit juhud, ta'ammul. Namun kalau qalat wasail ataupun ada yang bahkan tidak punya wasail, tidak punya wasaidnya, lawazimnya, wa wadahat langsung jelas. Nah, ketika misalnya kita lihat ini ma ra'aita aw ma ra'aita al-majda al-qarih lahu fi ali talhata thumma lam yatahawwali. Tidakkah kamu melihat bahwasanya al-majda al-qarah lahu, sifat mulia, al-qarah lahu telah menemui ataupun telah mencapai tujuannya. Di mana tujuannya? Fi ali Talhah, di Bani Talhah, thumma lam yatahawwali. Kemudian si Majidun tadi lam yatahawwal. Maka yang diinginkan ialah kaunihim amjad. Yang diinginkan berarti keadaan ali Talhah itu mempunyai keistimewaan amjad, jamak daripada Majidun yang banyak. Sifat-sifat mulia daripada Ali Talha itu pun enggak memerlukan kepada wasaid, langsung jelas min awwali amr nahnu nudrik anna fihi al-kinayah la yumkin majdun yastaqirru nafsahu la, lakin huwa yuridu bihi huwa al-makna al-kinai. Kemudian fil akhir, ini yang kerennya kitab Durusul Balaghah ialah di sini disampaikan tentang ta'riyad. Di kitab aslinya saya rasa tidak ada, bahkan di beberapa syuruh wal hawashi itu waktu ikhwan itu ada yang ikhtalatat masailnya, ada yang memasukkan contoh daripada ta'rid ke kinayah dan lain-lain. Maka di sini wa hunaka nau'un minal kinayah ya tamid fi fahmiha ala siyaq. Nah, yang kedua itu ada bahagian daripada kinayah. Untuk menentukan maknanya itu membutuhkan siap. Yusamma ta'riyadan. Apa itu ta'riyad? Imalatul kalam ila 'urdin ay nahiyatin. Kaqaulika li syakhsin yadurrun nasa khairun nasi man yanfa'uhum. Jadi kita memanjangkan perkataan urdil kalam ya, ay nahiyatin berarti panjangnya sampai ke ujung. Kaqaulika li syakhsin, berarti misalnya kita katakan ini wahya imalah ini definisinya ya, dijelaskan definisinya. Namun contohnya itu ada orang dia itu mendalimi orang lain, memudaratkan orang lain. Kemudian kita katakan ke dia khairun nasi may yanfa'uhum. Seakan-akan kita memberikan, menyindir dengan itu, maknanya ialah perbuatan kamu itu sangat jelek. Namun kita katakan begitu untuk apa? Untuk menyindir dia, dan makna itu lebih kuat. Contoh lainnya mungkin lebih jelas di kisah Nabi Ibrahim di Quran. Kita sering dengar anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Dijawab sama Ibrahim, sama Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum. Yang kisahnya itu di palunya itu diletakkan di leher berhala yang besar gitu kan. Bal fa'alahu kabiruhum. Apakah jawab daripada Nabi Ibrahim itu ialah jawab yang hakiki? Bukan jawab hakiki. Beliau enggak mau, bukan menjawab mereka itu dengan jawaban begitu, tapi ada makna lain yang disindir oleh Nabi Ibrahim. Seakan Nabi Ibrahim itu mau mengatakan ke mereka, kalian itu bodoh. Coba lihat, mungkin nggak yang memukulku itu ialah yang batu yang besar itu. Ada ta'arid bil ghabawati ya dikatakan. Jadi yang dapat menentukan itu bukan lawazim, namun keadaan, siyakul kalam ataupun siyakul makna.
Itu yang membedakan antara kinayah dan ta'rif. Ada kitab namanya Al-Kinayah wa Ta'rif. Ada kitab namanya At-Ta'rif di Syekh Ibrahim Al-Khuli. Eh, Boleh dibaca. Ya. Ini pembahasan terakhir di ilmu bayan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Insya Allah pertemuan ke depan kita masuk pada ilmu badiah. Ya, ilmu terakhir. Ilmu badi ini nggak terlalu susah juga. Insya Allah kita bisa lebih santai bacanya. Makanya ke depan kalau memang perlu dijelaskan lagi ilmu bayan, boleh saya ulangi lagi. Tapi kalau memang udah tamam, silahkan di ilmu badi nanti kita langsung lanjut saja. Mungkin semua udah pernah mendengarnya bahkan ya. Ini butuh ulang kaji saja. Ya, begitu untuk hari ini. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.